Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 17 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kami boleh ada di hari yang baru di tanggal 17 Maret. Kami menyadari ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini, sehingga firman Allah hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi secara khusus saya akan baca ayat 3 untuk kita semua. Demikian firman Allah, kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita akan kekayaan rohani orang-orang pilihan. Selama ini kita hanya berbicara mengenai kekayaan secara jasmani. Selama ini kita hanya berbicara dan mengusahakan mengejar apa yang namanya kekayaan ataupun berkat secara jasmani. Kita lupa akan berkat-berkat rohani yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya, yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita akan kekayaan rohani, berkat rohani orang-orang pilihan. Apa saja berkat-berkat rohani itu? Apa saja kekayaan rohani orang-orang pilihan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya? Dalam ayat 3 jelas, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi jelas ayat ini berbicara mengenai berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan khusus spesial bagi saudara dan saya, orang-orang pilihan Allah. Jadi ayat ini tidak berbicara mengenai berkat jasmani, tetapi ayat ini berbicara mengenai berkat-berkat rohani, kekayaan rohani orang-orang pilihan Allah. Apakah kekayaan rohani atau berkat-berkat rohani orang pilihan Allah itu? Dalam ayatnya yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berkat rohani yang pertama dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan adalah bahwa Allah memilih kita. Allah memilih saudara dan saya adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang tidak ada tandingannya, berkat yang tidak ada duanya dalam hidup saudara dan saya. Karena berkat pemilihan Allah ini yang menggaransi saudara dan saya akan pasti memperoleh apa yang namanya surga itu. Berkat pilihan ini yang memastikan dan menggaransi serta menjamin saudara dan saya bahwa saudara dan saya pasti akan masuk surga karena pilihan Allah ini. Dan saudara dan saya dipilih oleh Allah itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita jatuh dalam dosa, Allah sudah memilih saudara dan saya. Lalu untuk apa tujuan Allah memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi jelas yang menjadi tujuan Allah memilih kita bukan supaya kita jadi orang sombong secara rohani, bukan. Tapi tujuan Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih saudara dan saya bukan karena saudara dan saya lebih baik daripada orang lain. Allah memilih saudara dan saya bukan karena saudara dan saya adalah orang-orang yang saleh di mata Tuhan. Allah memilih saudara dan saya hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Dan pilihan Allah ini adalah berkat rohani bagi saudara dan saya. Ini yang patut kita syukuri sebagai umat, sebagai orang-orang pilihan Allah, bahwa Allah sudah memilih saudara dan saya. Allah sudah menandai saudara dan saya sebelum dunia dijadikan ini supaya kita kudus dan tak bercacat. Kita sungguh bersyukur akan berkat rohani yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu berkat Allah memilih saudara dan saya. Yang kedua, apa berkat rohani, apa kekayaan rohani dari orang-orang pilihan? Dalam ayatnya yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk menjadi anak-anak-Nya. Menjadi anak Allah. Ini berkat rohani yang luar biasa. Ini adalah kekayaan rohani yang luar biasa bagi saudara dan saya sebagai umat pilihan. Kita menjadi anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sudah barang tentu anak Allah tidak bisa dipahami dalam arti biologis. Kalau saya mempunyai anak, itu namanya anak dalam arti biologis. Tetapi anak itu tidak hanya dalam arti biologis, tapi ada juga arti kata anak dalam arti metafora atau dalam arti figuratif. Kalau anak sekolah bukan berarti sekolah beranak. Kalau anak gawang bukan berarti gawang beranak. Tapi kalau anak dalam arti biologis memang pasti melahirkan. Tapi anak Allah di sini, saudara dan saya diadopsi menjadi anak Allah bukan dalam arti biologis, tetapi dalam arti figuratif yang menggambarkan identitas saudara dan saya, yang menggambarkan jati diri saudara dan saya ketika saudara dan saya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Allah berkata, sebab semua orang yang menerimanya, yaitu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada Kristus, maka saudara dan saya diadopsi. Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan pada waktu saudara dan saya diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, ini berkat rohani yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena betapa tidak, Bapa kita di sorga, Bapa yang maha suci, maha kudus, maha mulia itu, ternyata mau solider dengan saudara dan saya. Mau mengangkat kita, mau mengadopsi saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya percaya kalau saudara dan saya menjadi anak wali kota ada kebanggaan. Saya percaya kalau saudara dan saya menjadi anak gubernur, oh ada kebanggaan. Apalagi kalau saudara dan saya menjadi anak presiden, itu ada kebanggaan. Tapi ketahuilah, saudara dan saya adalah anak dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara dan saya adalah anak dari Bapa penguasa alam semesta, menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi saudara dan saya, bahwa saudara dan saya manusia berdosa,
manusia yang kotor, manusia yang hina, manusia yang jijik, manusia durhaka di mata Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan melalui iman kita kepada Kristus, saudara dan saya diadopsi, saudara dan saya diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan saya percaya ketika saudara dan saya menjadi anak Allah, pasti ada perlindungan khusus, pasti ada perlakuan khusus bagi anak-anak Allah. Bukan hanya ada perlindungan dan perlakuan khusus, tapi juga ada warisan Bapa di sorga yang disiapkan bagi saudara dan saya, spesial, khusus bagi saudara dan saya anak-anaknya. Ini berkat rohani yang luar biasa, yang patut kita syukuri sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan di hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami akan kekayaan rohani orang-orang pilihan. Bahwa Allah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami kudus dan tak bercacat. Itu berkat rohani yang luar biasa bagi kami. Bahwa Allah mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Itu berkat rohani juga yang luar biasa bagi kami. Karena ketika kami menjadi anak, pasti ada perhatian khusus, pasti ada perlakuan khusus, pasti ada perlakuan khusus, pasti juga ada warisan khusus yang sudah disiapkan oleh Bapa kami di sorga. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berilah kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Seluruh hidup kami hari ini, kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.